Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa lagi untuk pertemuan kali ini. Langsung saja kita ke bab yang keempat, yaitu tentang keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum ke materi, silakan untuk anak-anakku semuanya untuk absen terlebih dahulu. Tapi sebelum absen, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Anak-anak semuanya, mari kita masuk ke materi, yaitu tentang keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam bingkai Kebineka Tunggal Ikaan. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini, kita nanti setelah belajar materi ini, bab ini, paling tidak kalian mampu untuk mengetahui makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman dengan baik. Yang berikutnya, mampu menunjukkan contoh masalah akibat keberagaman lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Yang berikutnya, mampu menunjukkan bentuk sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat secara berkelanjutan. Baik anak-anakku semuanya, yang pertama dulu, yaitu hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Meskipun memiliki ikatan darah, tidak dapat dimungkiri bahwa setiap anggota keluarga memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua perbedaan bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga. Anak-anakku semuanya, subbab yang ke-1 atau A, yaitu hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil, yang dibagi-bagi dalam beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Perlu anak-anakku semuanya ketahui, untuk provinsi di Indonesia sekarang sudah mencapai jumlahnya 34. Yang mana tiap-tiap provinsi atau tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu sedikit tadi penjelasan dari apa sebenarnya makna dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anakku semuanya, makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang kita pelajari lagi, diantaranya, keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman, baik itu agama, suku, bangsa, dan budaya, serta adat istiadat. Termasuk juga keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Jadi meskipun kita beraneka macam agama, suku bangsa, dan budaya, serta adat istiadat, itu semuanya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, yang pertama bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di Indonesia keanekaragamannya itu diantaranya ada suku bangsanya, ada adat istiadatnya, termasuk agama, ada ras, ada sosial budaya, termasuk tadi jumlah pulau yang cukup banyak untuk Indonesia. Bentuk keberagaman itu mari kita pelajari satu persatu, diantaranya yaitu suku bangsa. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui untuk Indonesia suku bangsanya cukuplah banyak, ada kurang lebih 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Mungkin masih ada yang belum ditemukan untuk suku bangsanya. Jadi sekali lagi, untuk suku yang ada di Indonesia cukuplah banyak, beribu-ribu. Yang berikutnya anak-anakku semuanya, yaitu adat istiadat.
adat istiadat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat yang ada di Indonesia ini juga cukuplah banyak. Di antaranya kurang lebih itu ada 652 adat istiadat di masing-masing daerah. Yang mana dari adat istiadat itu akan berkembang, akan maju seiring dengan perkembangan zaman oleh daerahnya masing-masing. Keberagaman lagi yaitu agama. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di Indonesia kita mengenal ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Kristen Protestan, ada juga Kristen Katolik, dan juga Konghucu. Itu agama yang di Indonesia dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, ras. Keanekaragaman ras, yaitu kelompok manusia dilihat atau melalui ciri-ciri yang diantaranya asal-usul geografis, tampang jasmani atau secara fisik lah ya, dan juga kesukuan. Itu untuk melihat ras, bisa melihat tadi ada geografis, tampang jasmani, dan juga ada kesukuan. Untuk macamnya ras di Indonesia itu ada Malayan Mongoloid, ada Melanesoid, ada Asiatic Mongoloid. Itu untuk ras yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya, untuk keberagaman lagi di Indonesia ada keberagaman sosial dan budaya. Untuk sosial budaya di Indonesia juga cukuplah banyak. Dari keseniannya, dari tariannya, dari lagu-lagu daerah, dari bahasa-bahasanya. Kalau kita lihat anak-anakku semuanya bahwa dari segi tariannya saja di Indonesia itu kurang lebih ada 300-an tarian dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Termasuk lagu-lagu daerah ada kurang lebih 485. Itu untuk lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Termasuk juga untuk anak-anak semuanya bahwa Indonesia untuk urutan terluas dunia ini masuk pada urutan kelima, yang mana untuk wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan juga lautannya atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Untuk pulau-pulau yang ada di Indonesia kurang lebih yang besar dan kecil itu ada 17.504. Itu untuk pulau yang ada di Indonesia, baik itu yang besar maupun yang kecil. Anak-anakku semuanya, apa makna dari persatuan? Mari kita ketahui untuk arti dari persatuan dan kesatuan. Kita lihat untuk yang pertama, persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Jadi kumpulan-kumpulan komponen yang terikat dalam satu ikatan menjadi satu, itu namanya persatuan. Yang kemudian kesatuan yaitu merupakan hasil dari perkumpulan yang menjadi satu. Jadi hasil dari persatuan itulah yang dinamakan kesatuan. Sehingga kalau kita gabungkan persatuan dan kesatuan artinya adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan, dan juga menghargai perbedaan. Kita lanjut anak-anakku semuanya, yaitu tentang alat-alat pemersatu bangsa. Perlu kalian ketahui anak-anakku semuanya bahwa untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia, kita perlu adanya satu alat, yaitu alat pemersatu bangsa. Di antaranya, untuk alat-alat pemersatu bangsa adanya NKRI, adanya Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan juga Pancasila sebagai dasarnya. Untuk lambang-lambang yang lain identitas nasional Indonesia, diantaranya ada bendera merah putih, itu sebagai simbol atau lambang dari identitas nasional Indonesia, yaitu bendera merah putih Indonesia.
Bisa anak-anakku semuanya lihat pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga lambang negara Garuda Pancasila. Bisa anak-anakku semuanya lihat pada pasal 36A. Untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu pasal 36B, dan untuk bahasa Indonesia yaitu pasal 36. Itu untuk alat-alat pemersatu bangsa. Sehingga anak-anakku semuanya, tanpa alat-alat pemersatu bangsa inilah, tanpa alat ini Indonesia itu tidak bisa akan bersatu. Apalagi sampai bisa mengusir penjajah. Jadi sekali lagi, alat pemersatu bangsa ini sangatlah penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, kita lihat untuk yang selanjutnya yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau Tanhana Dharma Mangrua ini diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, yang kemudian pada tahun 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Anak-anakku semuanya, kita lihat untuk ciri-ciri kebinekaan Tunggal Ika. Di antaranya adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul. Tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara. Tidak adanya sikap diskriminatif. Tidak adanya sikap kesukuan atau kedaerahan. Terbitnya suku saling menghormati. Terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Itu ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika. Saya lanjutkan untuk anak-anakku semuanya, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman. Prinsip persatuan dalam keberagaman, kita lihat ada persatuan pembangunan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada wawasan Nusantara, ada nasionalisme Indonesia, dan juga kebebasan yang bertanggung jawab. Itu prinsip-prinsip dari persatuan dalam keberagaman. Anak-anakku semuanya, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anakku semuanya, bahwa perlu kita ketahui bahwa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam kebudayaan, sudah barang tentu bahwa dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, Indonesia tidak lepas dari masalah-masalah yang mungkin itu bisa berdampak kepada pertahanan dan juga keamanan negara. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia bisa dilihat dari bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu dengan adanya suku bangsa, dengan adanya adat istiadat, itu yang bisa menjadikan suatu permasalahan di Indonesia. Kalau masyarakat tidak bisa untuk menyadari atau punya jiwa kebhinneka tunggal ikaan, walaupun kita berbeda tetapi tetap satu. Anak-anakku semuanya, tentang sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, itu diantaranya ada sistem kekerabatan parental, ada sistem kekerabatan patrilineal, dan juga matrilineal, serta yaitu 3 untuk sistem kekerabatan. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalkan di Aceh dan di Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak. Itu dasar dari parental atau sistem kekerabatan parental. Yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak.
Di daerah parental, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sehingga pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Misalnya ini berada di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan semuanya dibebankan atau ditanggung oleh pihak perempuan. Dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, kaitannya dengan permasalahan dalam masyarakat Indonesia, kita bisa lihat misalkan yaitu bentuk konflik pada masyarakat. Ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, ada konflik antar ras, ada konflik antar golongan. Itu untuk permasalahan yang sering ada dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras, suku, budaya, dan lainnya. Apa kira-kira dari bentuk konflik dan permasalahan yang ada di Indonesia? Yang selanjutnya, penyebab konflik. Itu kenapa bisa terjadi ada penyebab konflik? Anak-anakku semuanya, penyebab konflik diantaranya tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Terus misalkan ada lagi sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau masih lemah. Kemudian lagi, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Itu diantaranya penyebab-penyebab dari konflik dalam masyarakat. Dampak positif dan negatif dari kebinekaan tunggal ika atau kebinekaan masyarakat Indonesia. Kita lihat unsur kebinekaan. Ada etnik, ada agama, ada bahasa, ada budaya. Dampak positifnya mengikat kelompok masyarakat dari etnik. Untuk dampak negatifnya memicu timbulnya konflik untuk bersatu antar kelompok masyarakat. Dari segi agama, dampak positifnya sifat kebinekaan memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Untuk dampak negatifnya, disabilitas keamanan, disabilitas sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Unsur kebinekaan bahasa, dampak positifnya mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan. Dampak negatifnya muncul kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan. Dari unsur kebinekaan yang keempat yaitu budaya, menunjukkan dampak positifnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman. Dampak negatifnya munculnya permusuhan karena pertentangan budaya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan dari konflik-konflik yang ada dalam masyarakat Indonesia? Satu diantaranya mengembangkan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Kemudian menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membangun keberagaman inklusif. Dan yang keempat, kesadaran budaya multikultur. Yang kelima, membangun toleransi. Yang keenam, membangun sikap sensitivitas gender. Ya, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya
bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa dijadikan sebagai pengetahuan kaitannya dengan keanekaragaman terkait juga dengan konflik-konflik yang ada di Indonesia, sehingga dengan kita belajar seperti ini untuk bisa paling tidak bisa untuk menyadari bahwa dengan persatuan dan kesatuan itu akan menuju ke Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Anak-anakku semuanya, kiranya itu yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.